Baik, pada materi ini kita coba belajar membuat sebuah form ya. Form widget yang digunakan untuk mengelompok ya beberapa field inputan ya seperti text field ataupun yang lain. Nah, kemungkinan nanti kita coba akan membuat validasi juga ya, validasi dari form yang sudah diinput oleh si user. Nanti kita juga akan belajar tentang text form field ya, bagaimana sih membuat inputan teks ya dari pengguna gitu ya. Kemudian kita juga nanti akan belajar tentang global key ya yang digunakan untuk mengakses state ya dari form. Ini diperlukan untuk memvalidasi dan menyimpan ya data dari form ya di global key ya. Kemudian kita coba membuat beberapa komponen ya seperti radio list style, kemudian eh, apa namanya itu drop down button gitu ya. Oke, kita coba buat sebuah form ya, form registrasi ya. Ini saya coba ini ya, hapus ya. Ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Kemudian yang formnya juga kita hapus ya. Yang ini kita hapus. Oke, ini kita hapus juga ya. Kemudian kita coba buat sebuah kelas baru ya. Kita coba buat sebuah kelas baru ya. Misalkan nama kelasnya adalah My Custom Form ya. Custom Form ya. Oke. Kemudian kita copy library ini ya. Library ini sini. Kemudian ini kita hubungkan ke package My Custom Form ini ya. Import package ya. Nama package-nya adalah form register ya. Register. Form register. Ini ya, register My Custom. My Custom. My Custom. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita ke main-nya. Oke. 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 Override. Kita buat judulnya eh, aplikasi Flutter misalkan ya. Atau register gitu. Form register. Judulnya form register. Form register. Kemudian kita buat sebuah home ya, home. Nah, kita gunakan scaffold ya. Scaffold. Kemudian di sini kita buat app bar-nya. App bar-nya judulnya form registrasi ya, atau registration ya. Title-nya teks ya. Registration. Registration gitu ya. Oke, kemudian kita hubungkan ke body ya. Body-nya ini kita hubungkan dengan kelas My Custom Form ya. My Custom Form ya. Custom Form ya. My Custom Form. Package Form Register. Ini konstan. My app widget return. Widget material apps. Dan ini kenapa? Kira ya. Kita cek dulu. Badinya My Custom.
Formnya kita gunakan scaffold ya, scaffold body my custom form. Oh, ini belum kita buat ya kelasnya ya. Kelas my custom form ya. Form extends stateful ya. Stateful widget ya. Widget oke, my custom. Kemudian kita coba buat eh, objeknya ya. My custom form state ya. Nanti kita coba buat kelasnya ya. State create create state ya. Create state my custom form state ya. My custom form state. Nah, ini ya, ini udah nggak error lagi ya, karena udah saya create kelasnya ya. Tadi kan belum saya create, nah, sekarang udah saya create. Ya, jadi di main-nya ini udah nggak error ya. Sekarang kita coba lengkapi codingan yang di sini ya. My custom form state, create state ya, create state. Kemudian dia ke my custom form state ya. Oh, ini pakai underscore. Kemudian kita coba create kelasnya ya, kelas underscore my kelas underscore my customnya ya, my custom form state ya, form form state ya, extend 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 terhadap my extend state ya, extend state ya, state. Nah, extend state terhadap my custom form ya, my custom form. My custom form state ini my custom form state. Oh, ini titik komanya belum ya. Nah, kemudian ini my class underscore my custom form state extend state ya, my custom form ya. State-nya berdasarkan my custom form ya, form. Oke. Oke. Ini apa? Kita lihat dulu. Oh, state build-nya belum ya. Oke. Oke. Ini my custom. Oke. Nah, ini my custom form. Oke. Sip. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Ini my custom underscore my custom from state. State-nya adalah extend
berdasarkan extend state-nya ya, berdasarkan my custom ya, custom gitu ya. Oke, kita coba buat global key-nya ya, final, kita gunakan final, form key, form key, global, global key, form state ya, form state. Nah ini ya, form state. Titik koma. Kemudian kita buat variabel lain untuk menampung nilainya ya, final. Misalkan kita akan menampung sebuah nama ya, name controller ya. Kita buat controller itu sama dengan, nah ini misalkan tipenya adalah text editing ya. Text editing, jadi dia akan mengambil ya nilai dari si yang di input oleh si user ya. Ini kita buat controllernya dulu ya. Kemudian ini saya copy paste aja ya, copy paste. Ada nama, kemudian nanti ada di formnya ada email ya, email, email ya, email. Kemudian ada password ya, password ya, password, password ya. Oke. Kemudian oh ini tambah override sih, override ya. Oke. Kemudian nanti ada sebuah variabel untuk gender ya, jenis kelamin ya, gitu ya. String ya, tipenya adalah string ya, gender, gender. Kemudian nanti ada juga untuk status ya, status pernikahannya, string. Misalkan nama variabelnya adalah marital status misalkan ya, atau pakai underscore ya, underscore marital status ya. Terus jadi statusnya itu udah nikah atau belum. Nah, nanti yang gender ini kita bisa gunakan radio button ya, material status ini nanti kita coba menggunakan drop down ya. Oke. Nah, untuk pilihannya yang material status, pilihannya kalau nggak single ya merit ya. Kita coba buat sebuah listnya ya. List tipenya adalah string ya, string, string material marital, marital string ya, marital, marital status ya, status option ya. Jadi pilihannya ya, option. Itu kalau nggak single, artinya belum nikah ya, single, dia merit gitu ya, merit gitu ya. Jadi ya kita coba buat pilihannya ya, kalau nggak nikah ya merit. Nah, kalau udah selesai kita coba buat dispose-nya ya. Void dispose ya, dispose ya. Jadi kalau prosesnya udah selesai maka dibersihkan controllernya ya. Dispose, name controller dispose ya. Kita clearkan gitu ya. Kemudian emailnya kita clearkan. Email dispose.
Kemudian password ya, password kita dispose. Kemudian super dispose ya. Nah, baru kita buat si widget build-nya ya. Widget build ya. Build, build contact ya. Contact ya. Oke. Kita return ya, return. Nah, di sini kita gunakan single child scroll ya. Jadi ada scrolling ya, single child scroll view ya di sini. Nah, di sini kita coba membuat paddingnya, fonts, edge inset. Inset all 16 ya. Oh, tambahkan override. Oke, kita tambahkan override ya di sini. Override di atasnya ya. Override, override. Kemudian yang ini juga kita tambahkan override ya. Override. Nanti di oke, override. Terus oke, udah nggak error lagi ya. Oke, kita coba mendesain ya. Kita gunakan child ya. Ini kita gunakan form ya. Form, form, key ya. Key-nya kita gunakan form key. Kemudian child-nya ya. Child, di dalamnya ada child. Kolom ya. Kita buat sebuah kolom ya. Seperti materi sebelumnya ya. Kemudian kita buat cross alignment-nya start ya. Cross alignment start. Oke. Kemudian di bawahnya kita buat children ya. Children widget ya. Nah, ini kita coba buat ini ya, apa namanya tuh komponen formnya ya. Yang pertama kita coba buat input namanya dulu ya. Input nama. Saya kasih komen ya. Nah, kita gunakan text form field ya. Text form field ya. Nah, ini ya, text form field ya.
Nah, tadi kan kita udah buat controllernya ya. Nah, sekarang kita coba panggil controllernya ya. Tadi ini kita set sebagai nama ya, name ya tadi ya, name ya. Jadi ada hubungannya ke di sini ya, sini. Jadi ini untuk mengclearkan ya, expose ya. Ya, kemudian kita coba buat decorationnya ya, decoration, input decoration ya, input decoration. Labelnya kita kasih tulisannya label, label tag, misalkan name gitu ya, name, name ya, name. Nah ini udah kita buat nih input decorationnya. Kemudian kita buat validasinya ya, validator ya, validator, value-nya ya. Jadi kita ambil nilainya, value, value-nya kita ambil. Nah di sini kita kasih kondisional ya, if ya. Jika value-nya sama dengan kosong, artinya nggak ada di isi ya, kosong gitu ya, sama dengan nol. Atau ya, atau value-nya empty ya, is empty ya, maka dia akan mereturn dia akan mereturn tulisan please enter your name misalkan ya. Please enter artinya dia nggak memasukkan nama gitu ya, dikosongin gitu ya. Your name. Jadi nanti ada semacam uh, pemberitahuan ya bahwa harus memasukkan namanya gitu ya. Please enter your name. Ya. Jika enggak berarti returnnya nol ya. Nol. Kemudian ini udah buat nih untuk form namanya udah kita buat nih. Nah, kita kasih jarak ya. Kita kasih jarak, kita gunakan Zestbox ya dengan Hig ya. Seperti materi sebelumnya ya, Zestbox, Hig ya. Kita kasih jarak misalkan 16 gitu. Nah, sekarang kita coba tambahkan email ya. Input email ya. Input email. Ini sudah kita buat form namanya ya. Kemudian kita coba buat input untuk form emailnya ya. Email ya. Email. Ini sama seperti halnya di atas ya. Kita copy paste aja ya. Ini kita copy paste. Kemudian ini kita sesuaikan ya, karena kita gunakan controllernya adalah email, maka di sini adalah email. Email ya. Email, kemudian label tag-nya kita buat email gitu ya. Email, validasinya apabila dia nggak memasukkan inputan emailnya, maka please enter your email gitu ya. Email. Nah, kemudian kita tambahkan kondisional lagi ya. Jadi selain dia kosong, selain kalau misalkan si usernya tidak memasukkan apa-apa, kemudian kita juga menambahkan jika ada value-nya tidak ada add ya, value-nya kan biasanya kalau email itu kan ada add-nya ya, tidak ada isi konten ya, konten add ya. Nah, dia harus ngecek juga ya, terus syaratnya harus ada add ya. Kita tambahkan return please enter
valid email. Nah ini ya, jadi please enter valid email ya. Nah ini ya. Jadi selain dia ngecek apakah yang dimasukkannya ini kosong apa enggak, dia ngecek juga ketika dimasukkan oleh si user ada enggak add-nya ya di dalam inputan tersebut ya. Nah ini untuk inputan email ya. Kemudian kita buat lagi untuk inputan password ya. Kita gunakan Zsbox lagi ya untuk jaraknya. Coba kita reload ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ada nama, ada email. Oke. Sekarang kita tambah inputan passwordnya ya. Inputan password ya. Password. Text, form field ya. Form field. Controllernya berarti password tadi ya. Password. Nah ini ya. Kemudian decorationnya, decoration, input decoration. Nah, di sini kita buat label tulisannya password gitu ya. Password. Kemudian kita tambahkan obscure text ya. Obscure text true ya, true. Kemudian kita buat validationnya ya. Validatornya ya. Sama seperti yang di atas ya. Kita buat validatornya ya. Pertama adalah misalkan dia tidak boleh nol. Ini kita copy paste aja ya. Enter your password gitu ya. Ini enter your password gitu ya. Password. Kemudian panjangnya minimal misalkan 6 ya. Kita tambahkan lagi di sini if value dot length ya. Itu harus kurang dari 6 ya. Jadi eh, jika dia kurang daripada 6 ya, jadi intinya dia harus memasukkan lebih dari 6. Kalau dia kurang dari 6 ya, kalau dia kurang dari 6, kita akan menampilkan kurang gitu ya. Passwordnya minimal di atas 6 gitu ya. Password must be ya. Misalkan ada 7 jumlahnya itu boleh, 8 itu boleh. Lebih dari 6 gitu ya. Be at least ya. Jadi 6 juga termasuk nanti akan mendapatkan notif ini ya, karena dia kurang dari ya, bukan buat dari sama. List 6 ya. Karakter gitu ya. Karakter. Password jika lengthnya kurang daripada 6 ya, maka dia akan mendapatkan notif seperti ini. Kemudian return null. Return null ya. Oke, kita buat Zbox-nya lagi ya. Zbox ya. Hack ya, hacknya tadi 16. 16 ya. Oke, kita reload ya. Ini keluar ya passwordnya ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke. Sekarang kita buat radio list ya untuk jenis kelamin ya.
Ini untuk kita gunakan radio list style ya. List radio list style ya. Untuk jenis kelamin ya. Untuk jenis kelamin. Kita gunakan teks ya, teks. Di sini kita tulis tulisannya adalah gender ya, jenis kelaminnya apa gitu ya. Kemudian kita kasih warna ya, style. Kita kasih ukurannya ya, font size. Font size-nya misalkan 16 gitu ya. Kemudian font weight-nya ya, weight, font weight-nya bold ya, ditebelin gitu ya. Ini font weight bold ya. Oke, kita tutup. Nah, sekarang kita buat radio buttonnya, radio list title-nya, list style-nya ya. Radio list. Oke. Ini udah ada ya tulisan gendernya ya. Sekarang kita buat radionya ya. Radio list style ya. Ininya adalah string ya. Ini adalah string. String. Kita buat teks ya. Muncul ya. Kenapa? Oh, salah. Bentar, ini di sini ya. Di sini ya, salah. Radio list title. List style ya, sorry. List style string ya. String. Kita kasih title-nya teks ya, male ya. Jadi pilihan bulat pertama adalah tulisannya adalah male ya, male ya. Laki-laki gitu ya. Kemudian kita buat group value-nya ya, group value terhadap gender ya. Gen gender. Nah, ini ya. Kita udah grup berdasarkan gender. Kemudian ada on change ya. Change terhadap si value-nya. Value. Value-nya kita set state-nya ya, state.
Maka gender berdasarkan si nilainya gitu ya. Kalau dia male ya male set ya. Nah ini ya, ini terhadap ini. Oke, value. Kemudian kita buat yang male ya, kita copy paste aja. Copy paste. Ini untuk yang male-nya gitu ya. Untuk yang female, sorry. Female. Value. Launching value. Nah, ini kenapa ya? Hmm, radio list style string ya, ini string. Nah, itu email. Berarti ada trouble di sini. The name parameter value is required, but radio hmm, gender value, gender group value, gender matching value, state. String. Ya, value di situ. Value ini string. Radio list style string. Text ya, itu teks female male. Male. Oh, ada yang kurang. Stop. Value-nya ya, value kita set nilainya adalah male ya. Jadi pilihannya ketika dia pilih male, maka ini adalah male gitu ya, laki-laki ya. Dia di sini kita tambahkan lagi value ya, female, female. Jadi ketika dia pilih female, maka nilai yang diambil adalah value-nya gitu ya. Iya, ada yang kurang. Oke. Oke. Ini udah kita buat nih untuk yang si radio buttonnya. Kita reload ya. Nah, muncul ya male atau female ya.
Kemudian kita tambahkan lagi size box-nya ya buat jaraknya ya. Jarak hik ya terhadap hiknya kita set 16. Kemudian kita coba buat drop down ya, drop down button ya. Drop down ya. Drop down untuk status pernikahan, untuk status pernikahan ya, pernikahan. Apakah dia masih single atau sudah menikah ya? Oke, kita gunakan drop down button ya. Drop down button from field ya, ini ya. Nah ini saya hapus dulu. Sini saya hapus dulu. Di sini ininya adalah string ya, string. Oke, decoration decoration input decorationnya kita buat labelnya adalah status ya, label teksnya adalah status, status ya. Kemudian kita kasih border ya, border outline ya, outline outline input border ya. Nah ini ya. Dan kita tutup. Nah value-nya kita ambil berdasarkan dari option apa tadi ya, marital status ya kalau nggak salah ya, marital status ya. Nah ini ya, status ya, marital status nilainya diambil, disimpan ke situ. Nah itemnya ya, itemnya kita hubungkan ke sini yang kita udah buat tadi. Eh, nih marital status option ya. Jadi pilihannya kalau nggak single ya merit. Kita hubungkan ke sini ya. Jadi kalau value yang tadi kita hubungkan ke marital status ya value-nya. Nah kalau yang ini listnya, itemnya kita hubungkan ya terhadap si option tadi ya yang sudah kita set tadi. Itu status option ya, option di maps ya, map berdasarkan status ya, status map status. Terus kemudian di sini kita buka return ya, return drop down, drop down menu item, drop down menu item. Nah ini ya menu item string ya, string. Kemudian value-nya berdasarkan status tadi, value statusnya apa, apakah dia single atau married gitu ya, status. Child-nya, child text ya, text status ya, status. Tulis. Bentar, ini kenapa merah ya? Total stat item, items ya, total status option map berdasarkan status. Kemudian dia return drop down menu item string ya, value-nya status.
Childnya text status. Kemudian dia masukkan ke dalam list ya. List. Oke. Launching. Tambahkan launching ya. Bentar, ini ada yang ini. Hmm, ini udah benar nih value-nya udah items, marital status option, map status. Return drop-down menu item string. Value status child text. Tulis, dimasukkan ke dalam list. Hmm, ya, ya, dan drop ini ini oh items yang belum dipakai ya. Ini ini kita cek dulu ya. Oke, ini benar. Tambahkan items ya, item values. Oke, terus status. Kemudian items ya, items, items, terus status option, titik maps ya, map status, status, no, map status, return drop down menu item, drop down menu item string ya, item string, string value terhadap statusnya, status, kemudian child ya, child text status, text status, text status ya. Kemudian tulis. Ini ya tulis ya, tulis. Nah, tulis sudah, terus change, oke, tulis, koma, on change value. Kalau misalkan nilainya dipilih yang lain gitu ya, value, 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 set state ya, set state, marital status ya, marital status berdasarkan nilainya apa gitu ya yang dipilih gitu ya kalau value. Kemudian kita tutup. Nah, ada ya, sip. Oke. Sekarang kita tambahkan validatornya di sini.
Dator terhadap si value-nya ya, terhadap nilainya. Value ya. Value. Kemudian di sini if ya, jika value-nya kosong yang nggak diisi nggak yang nggak dipilih gitu ya, nol ya. Atau ya atau value-nya is empty ya, kosong gitu ya. Is empty ya, kosong, maka dia akan nge-return please ya. Please select ya, silakan pilih your marital status ya. Marital status. Jadi statusnya ini udah nikah atau masih single gitu ya. Status gitu. Kemudian return no. Return no. Nah, ini udah. Nah, ini udah ya. Untuk yang drop down-nya ya. Ntar ini kita coba reload. Nah, ini yang muncul ya. Iya, kita besarin ini ya. Muncul ya. Nah, ini ya. Nah, statusnya apa? Single atau married gitu ya. Tinggal dipilih gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini udah kita buat menu untuk status marriage-nya ya. Kemudian kita buat tombol submitnya ya. Tombol submit gitu ya. Submit. Kita gunakan center ya, posisinya adalah center. Kemudian child-nya ya, kita gunakan elevated button ya, elevated button ya, seperti materi sebelumnya ya. Button, kita gunakan elevated button, on press ya, on press. Apabila ditekan ya, maka kita ambil isian key-nya ya, form key, form key current ya, posisi current ya, current current state-nya, current state-nya kita ambil titik tidak tidak validate ya, validate validate ya. Maka nah di sini kita coba menggunakan scaffold ya. Oh ini if-nya kurang ya, F ya. If. Oke. Kita gunakan scaffold messenger ya seperti materi sebelumnya, scaffold messenger off contact ya. Kita gunakan eh, snack bar ya. Yo, snack bar. Nah, ini ya. Lagi snack bar. Snack bar. Kita isi kontennya ya. Kontennya berupa teks ya. Teks. Nah, gini kita ambil nilainya ya. Jadi ketika user sudah menginput sesuatu, kita ambil nilainya. Nama misalkan ya, name, name. Kita kita ambil nilainya ya. Pakai dolar ya, dolar kurung berawal. Nah, nama konstruktor tadi apa? Name ya tadi ya, name, name controller ya. Dot text ya. Nah, biar dia ke bawah kita pakai slash n. Nama. Dan apa lagi nih? Eh, email ya.
email, kita copy aja ya. Email. Kemudian kalau misalkan passwordnya mau ditampilin juga bisa ya, password gitu ya. Eh, mau email, password. Kalau misalkan mau ditampilin passwordnya ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Misalkan nggak usah kita tampilin ya passwordnya ya, usah. Misalkan, gender gitu ya, jenis kelaminnya apa gitu. Ini gender ya, bisa pakai tag tapi cukup pakai kita nggak usah pakai ini langsung dolar nama variabelnya ya gender gitu. Kemudian marital statusnya ya, status status pernikahannya ya, status dolar underscore marital status ya. Oke, kita tutup. Tutup. Ini snack barnya udah, ini yang if ini ya, if ini childnya if. Oke. Nah, sekarang kita buat stylenya ya, si buttonnya ya. Style, pilih titik button, titik button. Kita kasih warna buttonnya ya. Style form ya. Background color ya. Colornya blue. Misalkan warnanya warna biru, latar belakangnya ya. Kemudian misalkan nah, ininya warna putih gitu ya. White. Kita kasih padding ya. Padding. Paddingnya set, set simetrik ya. Simetrik horizontalnya 20, vertikalnya 12 misalnya. Vertikalnya 12. Kemudian kita tambahkan child ya di sini ya. Child text ya. Submit, tulisannya adalah submit. Submit. Nah, ya. Kita coba reload ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, seperti yang ditampilkan di simulator ya. Saya besarin.
Nah ini ya, misalkan ini ada form, ada nama ya, kita field ya, email, password. Nah ini kita gunakan radio ya, dan yang ini kita gunakan drop down menu ya. Jadi misalkan kalau nggak kita isi ya, langsung kita submit ya. Maka ada keluar nih, please enter your name, please enter your email, please enter your password ya. Jadi ada validatornya ya, ada validasinya ya. Nah kalau nama berarti harus diisi ya, misalkan namanya Dodo misalkan. Nah kalau email tadi ya, kita tambahkan validasinya itu harus ada add ya. Nah ini harus ada add email. Nah ini ya, selain dia mengecek kosong apa enggak, dia juga harus ada konten add ya di dalam inputannya ya. Jadi kalau misalkan nggak ada add, misalkan misalkan ya, ya kita langsung kita submit ya, maka dia akan keluar please enter a valid email ini ya. Kalau password syaratnya itu kita tambahkan add ya sini ya. Dono add Dodo ya, Dodo at gmail.com misalkan ya. .com. Nah, kalau password ya kita kasih validasi di sini ya. Itu syaratnya itu harus minimal Pak saya lupa 5 apa 6 tadi ya saya lupa. Nah, ini mana ya password password. Nah, ini ya. Nih, kalau dia kurang dari 6 ya, berarti kalau dia kurang dari 6 maka akan menampilkan ini minimal 6 gitu ya. Dari 6 gitu ya. Misal ya. 1 2 3 4 5 gitu ya. Maka dia akan menampilkan password kurang dari 6. 6. Nah, keluar ya. Nah, gendernya kenapa 0? Karena nggak saya pilih ya. Nah, ini gender nih. Kalau kita pilih male, jadi syaratnya kalau yang ini ya, length kurang dari 6, minimal 6 ya, 6 karakter gitu. Kalau dia kurang dari 6, maka akan menampilkan ini. Oke, statusnya ya, ketika misalkan saya pilih merit ya, nah ketika klik submit ya, dia akan memanggil nama yang saya entry adalah Dodo, emailnya adalah dodo@gmail.com, kemudian gendernya adalah male, kemudian status pernikahannya adalah merit. Nah ini dia akan menentukan. Namun kalau misalkan ada salah satu form yang nggak diisi ya, yang ini ya, misalkan yang name ini ya, maka dia akan ada validator ya. Nah, langsung nih, nah, akan ada validator di sini. Please enter your name. Nah inilah ya materi hari ini ya, kita coba belajar bagaimana set sebuah form, kemudian beberapa validasi ya. Kemudian nilai yang diinput oleh si user ditampilkan melalui skill snack bar ya. Jadi kita create, saya jelasin dari awal ya. Nah di sini kita coba buat mainnya ya, mainnya seperti ini. Nah di sini package-nya nanti dia akan berhubungan dengan sebuah kelas namanya My Custom Form ya. Nah, di sini kita set ya widgetnya ya, judulnya form register ya, form register. Nah, app bar-nya tulisannya adalah registration, itu yang atas ini ya. Kemudian di sini body, di bagian body, ini saya hubungkan ke kelas my custom form ya, my custom form. Nah, my custom form itu di mana? Di sini tadi. Nah, di sini pada my custom form saya extend ke stateful widget ya. Kemudian di dalamnya terdapat sebuah kelas ya. Saya create state-nya ya ke underscore my custom form state ya, seperti ini. Jadi dalam kelas ini saya akan meng-create sebuah state ya, underscore my custom form state ya. Seperti ini. Nah ini ketika saya udah nge-create ini, baru saya create si underscore my custom state-nya, dia extend ke state my custom form. Jadi dia ada hubungannya ke my custom form ya. Nah ini saya buat atribut eh, finalnya ya, ada form key, kemudian name controller ya, email, password, kemudian gender, kemudian marital status, kemudian ada list ya, option terhadap marital statusnya apa gitu. Nah ini sebagai controller ya, controllernya ini untuk mengambil sebuah nilainya nanti ya.
Nah, setelah saya buat ininya ya, variabel-variabelnya ya, masuk optionnya udah saya buat nih. Baru kita buat dispose. Nah, ini untuk mengclear ya. Kita bisa clear ya, kita gunakan dispose di sini. Name-nya, kemudian password ya, yang super dispose-nya kita clearkan gitu. Nah, kemudian kita bermain ke widget ya di sini ya. Nah, di sini saya gunakan single child scroll view ya, untuk scrollingnya ya. Seperti ini. Di sini saya gunakan padding ukurannya 16,16 ya. Nah, di sini kita akan coba membuat formnya di sini form. Di sini kita buat key-nya ada form key. Nah, sekarang kita buat di dalam child-nya itu ada sebuah kolom. Kolom. Kemudian di dalam kolom ini kita akan membuat alignment-nya kita startkan ya. Cross axis alignment-nya kita startkan. Kemudian terdapat children widget ya. Widget apa yang akan kita gunakan? Yang pertama adalah text form field ya. Nah, text form field ini ya, yang ini adalah untuk menampilkan nama ini ya, nama dan inputan teksnya apa gitu ya. Jadi inputan nama ini ya. Nah, di sini digunakan text form field ya. Ini labelnya name itu adalah menampilkan name yang ini, yang atas ini ya. Kemudian controllernya kita gunakan underscore name controller ya. Kemudian labelnya adalah name. Kemudian di sini ya, di dalam inputannya kita gunakan validation ya, validator ya. Validator ya. Validatornya ini dia ngecek nih kalau ternyata value yang dimasukkannya tidak diisi ya atau nggak diisi, maka dia akan menampilkan please enter your name seperti ini tadi ya, warna merah ini ya, please enter name ya seperti itu. Ini kita gunakan validator ya, ada value yang dimasukkan oleh si user. Nah, kalau Zbox ini adalah untuk jaraknya antara inputan form inputan name ini terhadap mail gitu ya. Kita gunakan Zbox ya. Seperti itu. Nah, untuk yang email tinggal kita copy paste dari atas juga bisa ya. Kita copy, kita sesuaikan ininya ya, labelnya dan lain-lain. Nah, cuman yang membedakan selain dia mengecek di dalam validatornya, selain dia mengecek apakah kondisinya kosong apa enggak, dia ngecek di dalam konten yang dimasukkannya ada enggak add gitu ya. Kalau enggak ada add, berarti dia akan menampilkan notif seperti ini, please enter a valid email. Misalkan enggak ada add ya. Nah, ini untuk inputan emailnya, ya, email. Juga sama ya, kita gunakan Zbox HIC 16, berarti jaraknya itu sebanyak ketinggiannya itu 16 ya, antara email dengan password. Nah, untuk yang password, kita sesuaikan lagi ya, sama seperti ini labelnya ya. Kemudian di sini ada obscure text ya, kita buat true ya. Kemudian kemudian di sini dia ada ngecek juga ya validatornya ya. Kalau misalkan nggak diisi kosong, maka dia akan menampilkan please enter your password ya. Nah, kalau passwordnya kurang dari 6 ya, kurang dari ya. Jadi kalau misalkan jumlahnya 6 itu bisa ya, tapi kalau dia kurang dari, maka dia akan menampilkan ini. Ya ini gitu ya, kalau dia kurang dari 6. Minimal 6 ya, minimal 6 karakter. Gitu. 6 inputan gitu yang dimasukkan. Nah, setelah selesai buat passwordnya, baru kita Zbox-nya ya, kita kasih jarak lagi untuk radio list style-nya ya. Nah, untuk yang jenis kelamin ya, kita gunakan radio list style ya. Nah, kita buat teksnya dengan tulisan gender gitu ya. Warnanya kita buat stylenya, font size-nya 16, weight-nya kita boldkan gitu ya. Nah, kemudian kita hubungkan ke radio list style-nya ya. Ini untuk buletannya ini ya. Teksnya apa? Teksnya adalah mail gitu ya. Value-nya apa? Jadi ketika dia mengklik mail, maka value yang diambil adalah mail gitu. Kemudian dia berdasarkan grup value-nya berdasarkan gender ya. Jadi ini yang male yang ini harus sama dengan yang ini ya, value-nya ya grup. Jadi dalam satu kesatuan grup nilainya ya yang diambil. Nah, kalau dia berubah ya berarti tergantung dari apa yang dipilih ya. Kalau misalkan female ya female gitu ya. Kalau male ya male. Jadi tergantung value yang dipilih ya. Wah, jadi tinggal copy paste aja ya, di copy di paste. Nah, ini adalah value-nya ya. Ketika diklik berarti nilai female-nya yang diambil.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah drop down untuk status ya, status pernikahan ya. Di sini kita gunakan drop down button ya, string yang ini ya, yang ini. Nah, ini nih. Ini kita buat decorationnya, kita gunakan labelnya tulisannya adalah status ya. Di sini ada output lain ya. Ini adalah border yang garis-garis ini. Nah, ini adalah garis-garis border outline. Berarti dia adalah garis-garis yang ini. Ini kita tampilkan garis-garisnya gitu ya. Nah, value-nya berdasarkan yang variabel yang udah kita set ya, marital status yang tadi. Nah, ini. Jadi ini sangat berhubungan ya terhadap nilai yang akan kita ambil gitu ya. Ini ke sini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, kalau itemnya ini adalah list yang sudah kita set dalam bentuk list tadi ya. Nah, jadi dia berdasarkan statusnya nanti apa sih yang mau dipilih ya. Kemudian teksnya juga berdasarkan status ya. Jadi kalau misalkan merit, maka value yang ditampilkannya juga yang diambilnya adalah merit. Kalau single berarti single. Nah, kalau yang ini berarti menampilkan ininya nih tulisannya gitu. Kalau value berarti nilainya gitu. Dia bentuknya dalam list. Seperti ini. Ini juga sama, kemudian validator ya. Kalau misalkan kosong, maka please select your marital status ya. Marital statusnya apa? Jadi kalau misalkan kosong nanti ada kutip seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah center ya. Center ini kita buat untuk buttonnya ya, button submit ya. Nah, di sini kita gunakan elevated button ya, seperti materi kemarin ya. On press ya, jika ketika diklik ya, maka dia akan mengambil from key-nya, current state-nya, status saat ini apa yang diambil ya. Kemudian dia akan melakukan validasi ya, validasi. Ya. Kalau oke, maka dia akan menampilkan ya namanya siapa gitu ya, emailnya apa gitu, ya, gendernya, kemudian marital statusnya apa gitu. Ya. Nah, kalau yang ini kita ambil teksnya, nilainya dari teksnya. Sementara kalau gender sama marital status itu udah kita set sebagai string ya di sini. Nah, ini. Nah, kalau yang ini dia ngambil dari sisi teks editingnya ya, belum ke ininya. Makanya di sini ada teks ya. Di sini ada teks, ada teks ya. Nah, tuh. Kemudian kita tutup ya, tutup, baru kita kasih style ya, warnanya gitu ya, buttonnya ya, warnanya warna biru. Kemudian paddingnya kita atur gitu ya. Kemudian tulisannya submit ya, seperti itu. Nah, inilah materi hari ini ya. Kita coba membuat sebuah form sederhana ya. Ada inputan nama, kemudian uh, kemudian email gitu ya. Kemudian password, gender, gender ini menggunakan radio ya. Kemudian status ya, kita gunakan drop down menu ya. Kemudian kita coba belajar validasi juga ya kalau misalkan ternyata nggak kita input ya, dia terdapat notif seperti ini gitu ya. Kemudian nilai yang dimasukkan oleh si user diambil ya, ditampilkan ke dalam sebuah messenger gitu. Notif gitu ya seperti ini. Nah, ini snack bar ya, kita snack bar. Nah, seperti ini. Misalkan namanya kita coba ya. Oke. Misalkan Desi gitu ya. Desi. Nah, misalkan ini nggak ada ad gitu. Dia akan ada notif ya nih ya, pemberitahuan, ada validasinya gitu. Statusnya mail misalkan. Jika disubmit ya, maka dia akan menampilkan ini Desi, email, gender, eh, statusnya apa gitu ya. Nah, passwordnya nggak saya masukin di sini ya. Kalau misalkan mau ditampilkan ya silakan gitu. Kalau mau dimasukkan status password ya. Nah, inilah materi hari ini ya. Silakan dicoba dan praktekkan ya. Nah, ini hasilnya.